Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarinza Azri Madeka akan menjawab soal UTS nomor 1 tentang pembahasan bab pemahaman hukum bisnis di Indonesia. Hukum sendiri merupakan serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum secara sederhana dapat diartikan menjadi aturan. Dalam hukum sendiri pasti ada satu aturan, dua ada yang membuat. Hukum sendiri dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu. 3. Ada sasaran atau objek. 4. Ada sanksi. Sanksi sendiri memiliki sifat yang tegas dan mengikat terhadap pelanggarnya. Hukum sendiri pun mempunyai sifat yang mengikat dan bisa dipaksakan. Hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan serangkaian peraturan yang mengatur seluruh kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar tercipta keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. Klasifikasi kegiatan bisnis dibedakan menjadi 3, yaitu jasa, industri, dan perdagangan. Yang pertama, kegiatan jasa. Kegiatan jasa merupakan kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik perseorangan maupun suatu badan. Contohnya yaitu jasa laundry, jasa asuransi, dan lain-lain. Kedua, kegiatan industri merupakan kegiatan yang memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contohnya industri pabrik, pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan merupakan keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya agen, grosir, toko, dan swalayan. Pada revolusi industri 4.0, regulasi di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sumber hukum sendiri bisa berasal dari 1. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat dan dikeluarkan oleh badan tertentu yang memiliki sifat mengikat dan imperatif. 2. Kebiasaan. Berasal dari kebiasaan yang berulang yang menimbulkan keyakinan bahwa kebiasaan tersebut merupakan kewajiban hukum. 3. Jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan terdahulu yang diikuti dan dijadikan dasar hukum oleh hakim-hakim berikutnya dalam kasus yang sama atau sejenis. 4. Perjanjian, dibuat oleh kedua belah pihak dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta terikat oleh isi perjanjian tersebut. 5. Traktat, yaitu perjanjian internasional antara dua negara atau lebih, dapat bersifat bilateral dan multilateral. 6. Doktrin atau pendapat ahli, yaitu dengan menurut atau mengutip pendapat para ahli yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah. Subjek hukum sendiri merupakan segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, meliputi manusia dan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Objek hukum sendiri merupakan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek penghubung hukum, berupa kebendaan. Kebendaan sendiri memiliki klasifikasi, meliputi benda tetap dan benda tidak tetap. Pertama, benda tetap. Benda tetap berupa tanah, rumah, gedung, dan lain-lain. Kedua, benda tidak tetap dibagi menjadi 2. 1. Benda bergerak berwujud berupa alat transportasi seperti mobil, kapal, dan sebagainya, alat komunikasi, hewan ternak, dan lain-lain. 2. Benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atau hak tagih, gadai, dan sebagainya. Pengecualian yaitu kapal laut dengan bobot 20 m3 ke atas dikategorikan sebagai benda tetap 314 KUHD. Kapal laut tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pesawat terbang pun dan helikopter dikategorikan sebagai benda tetap karena memiliki tanda pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1902 tentang penerbangan. Akibat hukum benda. 1. Kedudukan berkuasa atau bezit. Seperti benda tetap yang diakui kepemilikannya apabila ada bukti. Benda tidak tetap berlaku sebagai titel yang sempurna 1977 KUH per. Kepemilikannya secara otomatis kecuali dapat dibuktikan dan sebaliknya.
2. Penyerahan atau levering. Benda tetap dilakukan dengan pengumuman akta. Selain itu, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya dilaksanakan berdasarkan pasal 19 UU PA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Benda tidak tetap dilakukan penyerahan secara fisik atau nyata dari tangan ke tangan. 612 KUHD. 3. Pembebanan sebagai benda jaminan utang atau bezwaring. Pembebanan benda tetap dilakukan dengan hipotek, pasal 1162 KUH per. Pembebanan benda tidak tetap dilakukan dengan gadai, pasal 1150 KUH per. 4. Daluarsa atau fair sharing. Benda tetap terdapat daluarsa, pasal 610 KUH per. Dengan adanya UU PA berganti menjadi hak sewa. Benda tidak tetap tidak ada daluarsa, pasal 1977 ayat 1 KUH per. Sekian jawaban dari saya. Dalam pembahasan kali ini, diibaratkan saya akan mendirikan sebuah yayasan. Saya memilih mendirikan yayasan karena ingin mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan, sehingga dapat tercapai hal yang memanusiakan manusia melalui pendirian yayasan ini. Badan usaha yayasan ini bergerak di bidang jasa, sebagai contoh Yayasan Panti Sosial yang berkegiatan dengan mengurus, mengayomi, mendidik, dan melindungi orang-orang kurang beruntung yang masuk dalam yayasan tersebut, sehingga dapat tercapai tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Badan usaha yayasan ini memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Dalam pendiriannya pun yayasan didirikan dengan cara menggunakan akta pendirian otentik yang kemudian akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum yayasan yang kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara RI. Yayasan dimiliki oleh pendiri yang memberi kekayaan awal. Modal yang ada pun dibagi menjadi dua, yaitu pertama, dari kekayaan internal yang bersumber dari uang dan barang. Yang kedua, dari kekayaan eksternal yang bersumber dari sumbangan, wakaf, hibah, wasiat, pinjaman lembaga, perbankan, maupun dari sumber lain yang sah. Yayasan juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1. Pembina, 2. Pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, yang terakhir pengawas. Konsekuensi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Namun, setelah adanya undang-undang tentang yayasan, maka tata cara yayasan wajib mengikuti aturan-aturan utama yang telah ditetapkan tersebut. Seperti contohnya, tugas pokok pengurus yayasan diatur dalam Undang-Undang Yayasan, yaitu bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan yang dijalankan dengan itikat baik. Dalam menjalankan tugasnya, mengurus yayasan, pengurus juga dapat mengangkat pelaksana kegiatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan bubarnya yayasan, seperti 1. Terikat pada ketetapan jangka waktu dalam anggaran dasar yayasan. 2. Yayasan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan maupun jika tidak tercapai. 3. Telah melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan prosedur pembubaran yayasan dapat dilakukan bila rapat pembina yang dihadiri oleh para pendiri telah memenuhi quorum atau jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat dan para pembina menunjuk likuidator untuk menyelesaikan kekayaan yayasan. Tugas likuidator adalah untuk memenuhi semua kewajiban keuangan yayasan termasuk membayar utang. Sekian jawaban dari saya. Apabila salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.